Shalom, shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kuasa firman Tuhan terus bekerja atas kita, dan kita semakin cinta akan Tuhan dan semakin mengasihi sesama diri kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi tidak ada perbedaan saudara kalau mengasihi sesama manusia, karena pada dasarnya kita ini semua adalah ciptaan Allah ya. Jadi tidak ada bedanya dengan siapapun, mau Cina, mau Jawa, mau Amerika, mau Irian, mau apalah, pokoknya semua itu ciptaan Allah saudara. Jadi kita ini masih saudara di dalam ciptaan Allah. Maka daripada itu, hendaklah kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memahami, dan saling mengerti saudara. Pada saat kita lahir di dunia ini tidak bisa memilih saudara, mau jadi siapa dan mau jadi apa, kita nggak bisa milih. Itu semua sudah rencana dan takdir Allah di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anaknya. Maka selayaknya kita menuruti aja apa yang sudah menciptakan kita, yaitu Allah sendiri ya. Kita sebagai ciptaannya itu harusnya ya manut sama yang menciptakan kita saudara. Wong kita ini miliknya. Kalau kita ini ciptaan kan berarti miliknya saudara. Nah, makanya kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini saudara, yaitu tentang percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut diselamatkan ya. Ini sederhana firman-Nya, tetapi ayo kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan dengan dasar percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut ya. Itu kenapa harus begitu? Nah, ini nanti dijawab oleh firman Tuhan ya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini biarlah kuasa firman bekerja, iya dan amin, seperti yang Kau beritakan melalui setiap kehidupan kami untuk kami terima. Dan kami yakin firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Engkau memberkati kami semuanya, Engkau menjagai kami semua, karena Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menghalangi kuasa firman-Mu ini bekerja atas kami, setiap viewer maupun subscriber, ataupun sarana YouTube atau media yang lain, XL, demikian juga InShot video editing. Kami yakin dan percaya semua kami serahkan ini di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah yang sejati bagi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yakin semuanya sudah Engkau kasih, Engkau berkati, dan Engkau pimpin dalam tuntunan Roh Kudus dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan setiap anggota-anggota baru yang menjadi penonton, viewer di tempat ini ataupun subscriber, kami yakin bahwa itu semua karena tuntunan-Mu, bukan oleh kuat gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu dan kuasa firman-Mu terus bekerja. Kami bisa saling mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita dikasihi Tuhan. Kita menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang lepas dari dosa, keterikatan kedagingan, dan kita sudah dilepaskan dari kutuk kemiskinan dan kutuk sakit penyakit, dan kita sudah orang-orang yang menang, orang yang merdeka bersama Tuhan Yesus. Oke. Pada pagi hari ini kita semakin cinta Tuhan ya, semakin sayang Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan semakin menjadi pelaku firman yang setia kepada Tuhan ya. Saat pagi hari ini kita bercermin lagi saudara kepada Allah, yaitu melalui pengajaran yang Tuhan berikan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Ya, intinya ayat ini mengatakan bahwa percaya dalam hati dibenarkan sama Tuhan dan mengaku dengan mulut diselamatkan. Nah, kenapa sih kok kita itu sebagai orang-orang
yang sudah percaya Tuhan Yesus harus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Nah, ini ada alasannya, saudara. Gini, saudara, pada dasarnya hati itu gambaran roh kita, saudara. Nah, roh kita itu pada dasarnya adalah pada saat lahir adalah murni, bersih, tidak memiliki cacat dan dosa, ya. Pada saat Adam dan Hawa juga diciptakan sebagai manusia, mereka kudus, saudara. Sehingga telanjang aja mereka nggak sadar kalau mereka telanjang. Nah, itulah karena kekudusan, ya. Jadi intinya begini, saudara. Jadi kalau kita ini di dalam hidup ini sudah diciptakan Tuhan, ya. Kalau roh kita mati, maka kita nggak bisa berjalan di dalam kekudusan, saudara. Karena roh itu, hati itu adalah suara hati itu adalah yang benar, saudara. Jadi makanya Tuhan kalau memimpin kita itu adalah rohnya Tuhan, rohnya yang dipimpin oleh Roh Kudus, gitu loh. Bukan daging kita, tetapi karena rohnya itu menurut, nah akhirnya efeknya daging ini menuruti apa yang dikatakan roh. Karena kalau roh itu kuat, kalau daging itu lemah. Nah, makanya kalau kita berjalan di dalam hawa nafsu kedagingan, namanya hawa nafsu kedagingan, Galatia, Roma terus saja, di Galatia 5 ayat 19. Nah, itulah sifat-sifat kedagingan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan di dalam Wahyu pun di pasal 22 diulang lagi, saudara, ini di Galatia 5 ayat 22. Itu yang tidak berkenan di hadapan Allah dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Karena kalau manusia melakukan itu, ya tidak akan menerima kerajaan Allah. Bahkan kita nggak bisa ketemu Allah, karena Allah itu bisa dijumpai karena kita hidup di dalam kekudusan baru. Orang-orang yang ingin bertemu Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan. Makanya kenapa sih kita itu nggak sering bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa dengar tuntunan Tuhan, karena kita hidup di dalam kedagingan, saudara. Nah, makanya itu ada hubungannya saat pagi hari ini, saudara. Kalau kita hidup di dalam kedagingan hawa nafsu, Galatia 5 ayat 22, ataupun di dalam Wahyu pasal 22 tentang orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga dan memerintah 1000 tahun bersama Tuhan, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Mereka diperbudak oleh mamon, saudara, hidupnya. Dalam hidupnya setiap hari dia lebih mementingkan cari duit daripada beribadah kepada Tuhan. Padahal kalau kita beribadah kepada Tuhan, sumber dari segala sumber berkat, sumber dari segala sumber yang mamon itu, saudara, uang itu adalah Tuhan, saudara. Nah, kalau kita sendiri gak pernah datang kepada Tuhan, ya berkatnya itu dari siapa berarti, gitu loh. Kan kuasa kegelapan juga bisa memberkati kita, saudara. Ya, ingat, saudara, berkat yang dari Tuhan itu yang membawa kita semakin cinta sama Tuhan. Lah, itu berarti benar itu berkat mamonnya, berkat rupiahnya, uangnya ini dari Tuhan, saudara. Nah, yang pertama itu berkat yang dari Tuhan pasti menghasilkan damai sejahtera, ya. Kalau berkat itu berkat mamon itu tidak menghasilkan damai sejahtera, masih ada perselisihan, pertentangan, dan ya tidak membawa damai. Hasilnya yang kita hasilkan ini itu berarti dari kuasa kegelapan, saudara. Karena kalau Tuhan datang itu pasti membawa berkat itu dengan damai sejahtera dan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Itu dari Tuhan. Tapi kalau dari iblis, masa depan yang suram, saudara. Kelihatannya kita menerima mamon, menerima rupiah, menerima money, itu kita sukacita di dalam setiap kehidupan, dan itu nanti kelihatan efeknya, saudara. Ya, berkat itu nanti dampaknya negatif apa positif, saudara? Hah?
buat hal-hal yang negatif atau positif. Nah, kalau buat hal-hal yang positif itu berarti dari Tuhan. Tapi kalau uang itu akhirnya buat hal-hal yang negatif, ya, yang seperti Galatia 5 ayat 19 katakan, berarti itu bukan dari Tuhan. Dari ngecek saudara, ini nanti berbicara masalah hati dibenarkan dan mulut ini harus saya jelaskan dulu karena Roh Kudus ingin membawa kita ke sini saudara, ya. Jadi harus paham betul saudara, paham betul berkat yang dari Tuhan itu akan menjadi berkat. Tetapi kalau berkat yang bukan dari Tuhan, yang dari kuasa kegelapan, nanti ujungnya menuju maut saudara. Kalau uang itu yang membuat perselisihan, pertengkaran, perpecahan dalam hidupmu, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Berkat bukan dari Tuhan, sehingga tidak menghasilkan berkat bagi banyak orang juga nanti akhirnya. Efeknya itu saudara, itu enggak baik saudara. Makanya ini saya ceritakan ya, berkat rupiah yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. Tapi kalau tidak menghasilkan damai sejahtera, ketentraman di hatimu, tidak ada kerajaan surga, berarti bukan kebenaran yang pertama kali. Berkat kita terima bukan dari kebenaran. Yang kedua, tidak ada sukacita. Ketiga, tidak ada damai sejahtera. Nah, itu kerajaan Allah itu menyimpulkan bahwa kalau kerajaan Allah datang, berkat itu datang, itu ada 3 unsur itu saudara. Rupiahmu itu benar-benar dari kebenaran pada hasilnya, ya, dari usaha kebenaran, dari berkat Tuhan, kamu menjalani kebenaran, atau karena kamu melakukan hal-hal yang negatif sehingga kamu dapat mamon. Nah ini saudara, makanya hati-hati loh saudara ya. Jangan kamu kerja laris tetapi kamu diperbudak oleh bapak pendusta yang ujung-ujungnya kamu nanti hidupmu mengalami kesusahan dan yang mengalami adalah orang-orang berikutnya. Nah gitu loh saudara. Ya, makanya ini saya jelaskan karena bahaya banget ya berkat Tuhan ini ya. Berkat Tuhan itu ada 2 macam, benar-benar yang dari Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain lagi, atau berkat ini berhenti di diri kita dan untuk hal-hal yang negatif. Kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Kalau dari Tuhan tuh berkat Tuhan sedikit pun itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan itu akan berdampak bagi orang lain juga, hal-hal yang positif saudara kegunaannya, meskipun sedikit jadi hal-hal yang positif, makanya cukup. Tapi kalau kalian diberkati banyak dan tidak digunakan hal-hal yang positif, itu berarti bukan dari Tuhan saudara. Dari hal menipu bisa dapat uang, dari mencuri bisa dapat uang, dari pertengkaran, perselisihan ya, saling iri-irian dapat uangnya, umpamanya satu tim gitu. Nah itu semua sudah bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan semuanya mengalami damai sejahtera, semuanya bisa sukacita, semua bisa legowo, bisa tulus ikhlas semuanya. Nah itu dari Tuhan. Gampang kok ngukur berkat Tuhan itu dari Tuhan apa bukan gitu loh saudara ya. Makanya apapun yang kamu kerjakan kata Tuhan, kalau di dalam tuntunan Tuhan pasti akan berhasil ya. Kalau di dalam kuasa kegelapan belum tentu berhasil saudara ya. Berhasil tapi ada syaratnya itu saudara. Kalau di dalam Tuhan nggak ada. Di dalam Tuhan itu syaratnya ya kamu menjadi pelaku firman saja, hidup benar di hadapan Tuhan, kamu akan mengalami berkat-berkat Tuhan, yaitu sukacita, damai sejahtera. Orang nek sukacita itu pasti mengalami apa saudara? Kemenangan ya. Orang nek seneng itu loh saudara, ngalami kemenangan, ngalami berkat ya toh, ngalami hal-hal yang positif lah. Kalau orang-orang yang seneng itu ya semua nih. Kalau kita nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, itu berarti orang yang lagi ngapain ini saudara. Nah itu loh, sebetulnya sederhana saudara ya. Ini ada kaitannya dengan percaya dalam hati. Makanya kalau hatimu itu belum percaya pada hal-hal yang benar yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita, kita nggak bisa dibenarkan oleh Tuhan
gitu loh. Ya, makanya kalau kita dapat berkat, ya itu dari Tuhan. Itu harus kita jalani dulu kebenaran Tuhan. Ya, kalau kita jalani kebenaran Tuhan, nah itu nanti akan jadi berkat bagi orang banyak gitu, saudara. Kalau kita nggak jalan di dalam kebenaran Tuhan, kita nanti nggak dapat apa-apa, saudara. Ya kebinasaan ujung-ujungnya nanti. Ayo percaya dalam hati. Percaya dalam hati. Kenapa kok Tuhan menganjurkan kita beriman itu di dalam hati? Hati itu gambaran roh kita. Suara hati itu adalah suara kebenaran. Makanya pada saat kita itu di dalam melakukan hal-hal duniawi sebelum kita kenal Tuhan pun ada namanya suara hati. Oh ini gak bener ini. Oh ini gak boleh ini. Ini gak boleh. Itu namanya suara hati. Makanya Tuhan itu akan menuntun kita di dalam hati kita yang penurut ini, saudara. Dan hati kita itu selalu memberikan hal-hal yang positif. Nah ini pikiran ini loh, saudara, yang membuat kita negatif di dalam hidup ini. Pikiran ini akhirnya ngolah nggak benar-benar menjadi hal negatif. Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan yang positif, jadi nggak positif. Makanya di kekristenan itu diajarkan orang yang sudah bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang memberikan kepada kita, itu dituntun, yaitu biarlah yang menjadi kepala kita itu adalah Kristus. Jadi pikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus yang ada di dalam diri kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Ya. Orang-orang percaya itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Orang yang percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan yakin bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dibangkitkan, itu akan dibenarkan dan diselamatkan. Ya, itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan, saling memaafkan, saling melengkapi dengan karunia yang berbeda. Denominasi gereja banyak di seluruh dunia ini, tetapi mereka tidak mau bersatu sebagai anggota tubuh Kristus dan mereka merasa benar sendiri. Itulah antikris, itulah ahli Taurat. Paham, saudara? Ini bukan saya yang cerita. Makanya belajar session saya yang sebelum ini, ya, yang di 84 dan 85. Siapa itu antikris, siapa itu ahli Taurat. Jadi kita akan semakin paham. Ahli Taurat adalah denominasi-denominasi gereja, ya, yang tidak melakukan firman Tuhan dan merasa benar sendiri dan tidak merasa sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, ini firman-nya keras, saudara, nggak apa-apa. Tetapi Allah itu ingin mendidik kita lebih menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang mau bersatu, saling melengkapi dan tidak merasa ajaran denominasinya masing-masing itu bahwa benar sendiri. Gak bisa, saudara. Anggota tubuh Kristus itu saling terikat. Tangan mau jalan sendiri, driji mau jalan sendiri, tubuh mau jalan sendiri, kaki mau jalan sendiri, gak bisa. Kalau mau sempurna harus bersatu dan meletakkan Kristus sebagai kepala yang memimpin kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, itu baru benar di dalam Tuhan. Jadi pakai pikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, dan perkataan Kristus di dalam tuntunan Roh Kudus terus, saudara. Nah, itu kita baru benar di dalam Tuhan. Nah, kalau belum di dalam seperti itu, berarti kita belum percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Gitu loh, saudara. Itu masih belum dibenarkan dan diselamatkan, saudara. Kenapa orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu diselamatkan? Nah, ingat pada saat orang di kayu salib sama-sama di Tuhan Yesus, kalau dia tidak ngaku, tidak mengakui, tidak mengikrarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, nggak selamat, saudara. Tuhan Yesus tidak ngerti. Nah, ngono, gak ngerti, saudara. Coba saudara pacaran tapi bisu-bisuan, tidak pakai surat, tidak pakai kode, tidak pakai perkataan. Bisa tidak ngerti isi hati kita kalau suami istri?
keinginan kita bisa tidak terwujud? Nggak bisa, saudara. Minta tolong, nih tolong itu kompornya dimatiin, tapi ya nggak bisa, saudara. Kompornya nggak dimati-matiin. Nah, itu maksudnya kenapa harus mengatakan, kalau harus berkata supaya kita bisa diselamatkan. Itu contohnya kompor tadi, kebakaran ada, kita tidak ngomong sama tetangga, cuma padahal kobong ya entek, kobong tidak diselamatkan akhirnya. Nah, begitu loh, saudara. Itu contoh sederhananya kenapa kita harus mengaku dengan mulut baru diselamatkan. Percaya dalam hati tadi, kenapa kita harus percaya dalam hati dibenarkan? Karena hati kita itu adalah roh yang menurut, dituntun oleh Roh Kudus jadi benar gitu loh, saudara. Ya, simpelnya seperti itu, saudara. Jadi ayo belajar firman Tuhan di dalam hati, itu nanti pengaruhnya ke iman, saudara. Berkat kemamon tadi loh, saudara, yang saya ceritakan di depan. Kalau imanmu benar, perkataanmu benar, apa yang kamu tabur ini dengan hati dan perkataan yang benar, nabure sesuai firman, nanti ya tukule firman Tuhan, dan kamu akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan pasti beruntung dan berhasil dan beruntung. Ya, oke, sampai ketemu pada season berikutnya. Nanti kalau kurang paham di-rewind lagi. Nanti akan diperjelas lagi pada season-season berikutnya tentang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut diselamatkan, percaya dalam hati dibenarkan. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Amin. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat yang daripada Allah Bapa sendiri. Amin. Yang membawa damai sejahtera. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Amin. Tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Karena Engkaulah Allah yang Raja kami, yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah hanya namamu yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, pemikiran kami, pandangan kami, perkataan kami, pendengaran kami. Biarlah hanya firman Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Dan kami tahu Engkau sudah memberkati semua, baik viewer maupun subscriber, maupun XL, sarana media YouTube dan media yang lain, dan InShot video editing, dan semua orang-orang yang tergabung dalam berkat-Mu ini, baik di dalam WA, Facebook, Twitter, ataupun di dalam media-media yang lain. Channel ini mereka sudah dikasihi dan diberkati oleh Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada second season berikutnya di One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.